Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Sagittarius tentang energi karir, keuangan, dan asmara, baik yang single maupun yang couple ya, untuk teman-teman semua. Sekali lagi, ini energinya adalah general reading dan vice versa. Jadi tidak semua harus cocok dengan keadaan kalian di luar sana, ataupun energinya terbalik ya. Dan energinya bisa lebih cepat lebih lambat, yang saat ini terjadi atau yang sudah terjadi atau yang akan terjadi dengan kehidupan kalian di luar sana. Oke, aku mau cross check dulu di sini untuk energi Sagittarius di keuangan atau rezekinya kalian di bulan Mei. Oke, aku cek dulu di sini. Oke, ada the moon. Ada the moon. Ada hermit. Ada the fool. Oke. Memang di sini sebagian dari Sagittarius masih mencari jalan keluar untuk urusan keuangan kalian. Ada hermit di sini ya. Aku melihat ada segi. Dengan hadirnya hermit ini sendiri, bisa saja ini adalah suatu pesan juga untuk teman-teman semua di luar sana, bahwa hadir hermit ini adalah mengaca tentang cara ya, tentang cara kalian, kenapa kok keuangannya begini, kenapa rezekinya kok begini. Nah ini ya, lalu solusinya bagaimana. Jadi ini lebih ke arah why ya, kenapa dan bagaimana. Aku melihatnya seperti itu teman-teman. Maybe dengan hadirnya hermit ini sendiri ada cara yang salah dari cara kalian dalam mengelola. Nah ini, ya. Begini teman-teman, di sini juga aku melihat hadir the moon ya. Nah the moon ini ada rasa insecure, bisa juga ya, ada rasa insecure, ada pikiran-pikiran kalian di sini. Nah ini loh, aku nggak tahu apa, tetapi pikiran ini yang bisa saja mempengaruhi cara kalian. Cara berpikir kalian ini sangat mempengaruhi cara kalian dalam memperoleh rezeki. Ini yang pertama. Atau cara kalian berpikir itu sangat mempengaruhi rezeki itu datang ke kalian. Cara mengelola juga bisa. Akhirnya sebetulnya gini teman-teman, ada beberapa dari teman-teman rezekinya fine-fine aja sebetulnya, datangnya ya ada, bisa ada aja gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang karyawan katakanlah ya. Nah ini tinggal bagaimana kalian dalam intinya itu dalam mengelolanya. Nah itu kalau rezekinya yang pasti. Ingat ini ya, kalau yang pasti. Bagaimana yang tidak pasti ini? Nah ini, yang tidak pasti ini berarti ada sesuatu. Ini yang memang harus kalian benahi dulu. Makanya, why? Kenapa kok bisa? Apakah ada cara kalian yang salah? Apakah memang ada sesuatu dari pola pikir kalian yang memang harus dibenahi di sini? Paham ya?
di sini aku melihat gini teman-teman, sebetulnya di bulan Mei ini sudah saatnya kalian harus bisa membuat sesuatu langkah baru. Dan jangan setengah-setengah. Kalau iya, ya maju. Kalau enggak, jangan. Karena aku juga melihat beberapa dari kalian ini ragu dalam melangkah. Nah ini. Ada beberapa dari kalian ini ada yang ragu dalam melangkah. Ya. Padahal di sini kalau aku melihat dengan hadirnya The Fool ini sendiri sudah saatnya untuk Sagittarius harus membuat langkah baru. Nah, jika ini bisa kalian hadapi, bisa kalian atasi, menemukan jawaban dari why, ya kan? Kenapa dan bagaimana, maka di sini The Fool ini ada untuk kalian. The Fool ini apa sih? Awal babak baru untuk keuangan kalian, teman-teman. Nah ini loh, karena aku melihat dengan hadirnya The Fool ini sendiri, maaf, energi keuangannya itu antara mau masuk itu sulit. Sebetulnya di sini aku lihat itu bisa, ya. Sebetulnya kalau aku melihat di sini itu bisa, cuman kayak sulit. Rezeki datang ke kalian itu kayak ragu. Nah ini, ya, agar tidak ragu, maka dari kalian berpikir, ya, coba cari solusinya di sini. Mungkin ada sesuatu yang salah dari caranya, mungkin ada yang salah dari pola pikirnya, ya, maka itu yang harus diubah. Maka babak baru, awal baru dalam keuangan kalian ini bisa kalian dapatkan di bulan Mei. Ya paling enggak ya kepisah saja, mundur 1 bulan lah, bisa juga ya. Energi tergantung dari kalian. Jadi intinya apa? The Fool ini ada untuk kalian. Babak baru ini bisa untuk kalian, teman-teman. Nah, tergantung dari perjalanan masing-masing. Paham ya? Jadi itu buat teman-teman Sagittarius. Aku mau reading untuk Sagittarius di karir ataupun di usaha ya. Ada Six of Wands. Ada Ace of Cups. Semoga saja. Oke, ada Five of Cups. Oke, ada apa ini untuk Sagittarius di sini? Sebenarnya aku melihat ada energi yang cukup bagus ya di bulan Mei di sini. Mungkin awal-awal di sini aku melihat ada babak, bukan babak ya, tapi kayak ada situasi baru, ada hawa-hawa baru lah ya. Nah ini. Dan aku juga melihat sebetulnya apa yang kalian usahakan, kalian ini udah berusaha semaksimal mungkin, dan sebetulnya aku melihat kalian tuh akhirnya bisa mendapatkan dari hasil kerja keras kalian di sini, teman-teman. Ada beberapa dari teman-teman Sagittarius yang mengalami kesuksesan di sini. Ya, di sini kalau aku lihat. Nih. Ada 2 energi yang cukup bagus untuk Sagittarius. Ya. Dengan hadirnya kedua kartu ini, aku melihat untuk energi di karir ataupun usaha kamu sebetulnya ada perkembangan. Nah, ya, ada perkembangan di sini. Ini juga. Ya, karena ada perkembangan itu, aku melihat ada beberapa dari kalian kayak lebih bisa bersantai diri.
Paham ya? Tetapi, nah aku juga lihat ada Five of Cup, teman-teman. Jadi gini, kalaupun ada situasi yang baik untuk kalian ya teman-teman ya, pergunakan kesuksesan, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya agar tidak ada. Nah, karena aku melihat gini, apalagi kita ngomong yang namanya persaingan. Apalagi kalau kita ngomong masalah waktu itu sangat berharga. Nah ini, waktu itu sangat berharga. Jadi jangan sampai dengan situasi yang baik ini ya, dibikin santai. Jangan sampai waktu yang ada ini membuat kita terlena, membuat kita itu akhirnya santai, gampang. Nah, jadi intinya tuh nggak boleh menggampangkan sesuatu, tidak boleh dibikin santai. Jadi lebih ke arah bahwa dengan hadir kedua kartu ini adalah pesan ya teman-teman, agar tidak terjadi, biar jangan sampai ada penyesalan. Intinya seperti itu. Tetap semangat, pergunakan waktu sebaik-baiknya ya. Yang kedua dan yang ketiga, bahwa kesempatan itu belum tentu datang kedua kalinya. Jadi mumpung ada kesempatan, pergunakan waktu sebaik-baiknya, tetap dipertahankan. Lebih seperti itu, pertahankan kinerja kalian. Nah ya, jadi itu pesan untuk Sagittarius. Pertahankan kinerja kalian. Kalaupun sudah ada hasilnya, jangan dibuat santai. Karena apa? Tanpa kamu sadari, pesaing kamu ini banyak, yang melihat kamu ini banyak, lalu tanpa kamu sadari bisa saja yang menilai kamu itu juga banyak. Tuh ya, pesan untuk Sagittarius bulan Mei untuk di karir dan usahanya. Aku balik lagi untuk di asmaranya ya. Halo, balik lagi untuk zodiak Sagittarius di asmara kalian, baik yang couple ataupun yang single ya. Jadi untuk ini energinya bisa terbolak-balik ya, atau vice versa. Energinya bisa lebih cepat, lebih lambat yang saat ini kalian hadapi untuk Sagittarius. Ada Temperance. Oke. Ada Temperance, ada Two of Pentacle, ada Prince of Pentacle. Energinya bisa terbalik sekali lagi ya. Ada The Judgment untuk Sagittarius di sini. Ada Tower. Ada Ten of Cups. Queen of Cups. Ten of Pentacle, Ten of Cups. Aku baca dulu di sini untuk yang single. Ya. Oke, untuk Sagittarius di sini aku melihat untuk yang single. Ada beberapa dari kalian yang gagal terus dalam hubungan di sini. Nih. Ada yang gagal terus ya dalam hubungan di sini. Gini, kalau kita ngomong masalah The Judgment ini sendiri, berarti apakah ada yang salah gitu loh. Ini kalau kita ngomong masalah The Judgment ini bukan masalah salah kamu atau salah aku ya. Kalau kita ngomong masalah judgment. Karena kalau kita ngomong masalah The Judgment ini sendiri, berarti sudah saatnya
harus berubah. Ini ada sesuatu yang harus diubah dulu nih kayaknya untuk Sagittarius nih, dalam asmaranya. Ini loh, aku melihat ada situasi di kalian yang belum stabil. Aku melihat ada energi yang belum stabil. Entah itu energi di perasaan kalian, pikiran kalian, emosional kalian di sini. Nah ini, ya. Karena kalau kita ngomong masalah Princess of Pentacle ini sendiri, bagaimana ya? Kegagalan itu sebetulnya malah membuat kalian lebih belajar lebih baik ya. Kalau kita ngomong masalah itu, karena kalau kita ngomong masalah Princess of Pentacle ini sendiri adalah dari situ kamu belajar ya, agar kalian ini bisa. Nah, ada sesuatu yang kamu pelajari lagi, dulu gagal, terus harus belajar lagi, oh yang dulu aku nggak bisa, sekarang harus bisa begini. Mungkin dulu aku terlalu ini, berarti aku harus kontrol ini, bisa juga seperti itu. Ya, atau kenapa sih aku selalu gagal, kenapa sih mungkin kamu yang terlalu sabar, bukan terlalu sabar ya, bisa juga itu, berarti kedepannya aku harus bisa lebih begini, kalau dulu aku kebanyakan seperti ini, berarti sekarang harus seperti ini. Nih, ada sesuatu ya di sini kalau aku lihat untuk single. Terus aku juga melihat dengan hadirnya Two of Pentacle ini sendiri, yaitu bisa saja kamu kapan nih nikah gitu ya, kapan kamu punya ada orang baru nih gitu kan, santai gue pingin sendiri, gue lagi pingin sendiri, bisa juga ya. Tapi sebetulnya dari dalam diri kamu sendiri tuh kamu butuh seseorang. Nah ini, ada beberapa dari kalian mungkin tidak menampakkan bahwa kalian seolah-olah itu adalah orang yang mandiri, tapi pada dasarnya kalian adalah orang yang sebetulnya membutuhkan sosok untuk kalian. Nah ini. Lalu bagaimana energinya untuk single? Apakah ada orang? Nah, gini teman-teman, aku nggak tahu apakah kamu akan terhubung dengan orang baru atau orang lama. Ya. Dan apakah ini adalah kamu atau orang tersebut? Ciri-ciri orangnya gimana, Kak? Yang jelas orang ini itu kalau udah sayang tuh sayangnya tuh pakai banget banget. Kadang-kadang terlalu overprotective. Paham ya? Saking sayangnya itu malah kadang itu bikin overprotective. Nah, kalaupun ini kamu, berarti kamu yang harus berubah. Diubah dulu caranya. Tapi kalau kamu yang terhubung dengan orang ini, maka dari sini kamu juga akhirnya bisa belajar cara menangani orang-orang seperti itu. Nah, itu ya maksudnya. Intinya seperti itu. Jadi, apakah kamu sudah terhubung dengan orang ini atau tidak? Kalaupun kamu terhubung dengan orang ini, maka memang di sini untuk para single Sagittarius, akhirnya apa? Memang harus belajar. Gimana nih kemampuan kalian apa ya intinya menghadapi orang-orang seperti itu. Karena aku melihat ada situasi di mana perbedaan, yang satunya terlalu overprotective, yang satunya keras kepala. Nah ini, ya mungkin ini tentang masa lalu kamu, bisa juga. Ini yang membuat hubungan kalian putus, bisa juga. Ya, itu yang single nih, apalagi yang couple. Nah, di sini aku juga melihat seperti itu situasinya untuk yang couple. Ada beberapa yang satunya terlalu overprotective, kalau udah sayang-sayang pakai banget, yang satunya itu keras kepala. Ya, yang satunya keras kepala. Kalau udah fokus ke sesuatu hal, dia tuh kayak nggak bisa diganggu gitu loh. Paham ya? Nah ini. Dan orang yang keras kepala ini cenderung sebetulnya dalam hal keuangan dia baik, lebih baik. Nah dalam hal keuangan dia cenderung lebih baik yang keras kepala ini.
Cuman memang aku melihat ada situasi hubungan yang kayak kena badai gitu loh. Jadi suatu hubungan yang terombang-ambing. Kalau sampai katakanlah hubungan kalian itu diibaratkan adalah sebuah kapal. Kapal ini itu kayak, nah ini loh, kayak terkena ombak. Ini nyaris mau hancur, teman-teman. Karena memang di sini aku melihat ada beberapa dari kalian yang memang, ya mungkin kebanyakan ya, tidak hanya untuk Sagittarius, tapi kebanyakan memang namanya keinginan. Ini loh, ada Ten of Pentacle dan ada Ten of Cups. Entah itu kamu yang mengharapkan atau pasangan kamu. Nggak hanya masalah asmara. Yang satunya mungkin masalah asmara, yang satunya nuntut ekonomi. Yang satunya nuntut masalah perhatian, yang satunya nuntut masalah yang namanya duit. Atau masalah karir, atau masalah kedepannya. Ya, kemapanan. Nah ini, kemapanan. Bisa diandalkan nggak? Yang satunya ini masalah yang namanya hubungan sukses di asmara juga. Dua situasi yang berbeda. Makanya kita lihat juga ada di Temperance. Nah, Temperance ini adalah situasi di mana gimana nih duanya ini. Nah, Temperance nih. Intinya itu bisa nggak saling toleransi. Nah ini loh, agar hubungan ini tuh bisa harmonis. Jadi hubungan di sini kayak adanya toleransi juga ya teman-teman. Jadi yang satunya itu pinginnya begini, yang satunya nggak setuju, maunya begini, atau yang satunya apalah. Nah toleransinya ini. Terus yang kedua, kalau kita ngomong masalah Temperance ini sendiri, yaitu hubungan yang bisa saling memaafkan kalaupun terjadi situasi. Kalau tidak, hubungan ini bisa gampang banget buat hancur, karena aku melihat ada hubungannya retak banget di sini. Atau bahkan beberapa dari kalian udah, yaitu tadi yang single tadi, bahkan ada yang sudah putus nih. Nah ini, makanya dengan hadirnya Temperance dan The Judgment ini sendiri, yaitu kita ngomong judgment itu sebetulnya apa sih kak? Kok nggak berani ngomong? Jujur aja, judgment itu adalah karma. Tapi karma di sini aku tidak ngomong masalah karma yang terlalu berat ya teman-teman. Karena kalau kita ngomong masalah The Judgment ini sendiri, yaitu kalau kamu nggak mau dapat karma, ya kamu harus belajar lebih baik. Nah ini, intinya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong masalah The Judgment ini sendiri adalah suatu hubungan di mana kalau kalian berdua bisa jauh lebih baik, tidak salah satunya, maka hubungan ini akan hasilnya juga baik. Tidak hanya di masalah keuangan, materi, ataupun masa depan, masalah percintaan juga bisa. Ini. Tapi kalau dari kedua belah pihak atau bahkan salah satunya tidak mau berubah, ya hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, itu ya. Jadi untuk Sagittarius, semoga bermanfaat. Aku akhiri di sini. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.